Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feza Sonia dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, materi kali ini saya akan membahas tentang Total Quality Management. Yang pertama ada konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau TQM atau Manajemen Mutu Terpadu atau MMT. Kemudian, Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management atau TQM berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management atau TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Kemudian pembahasan yang kedua ada pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro, tahun 2013, halaman 92, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Kemudian, menurut Nashioton tahun 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Kemudian menurut Hubbard dan Webb tahun 2010 halaman 2 mengemukakan bahwa pengertian Total Quality Management sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasikan dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap produk. Kemudian menurut Salis tahun 2008 halaman 73, Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas mengenai Total Quality Management, paling tidak terdapat 4 konsep dalam TQM, yaitu quality, kepuasan, pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Kemudian, menurut Ghosh dan Dapis mengemukakan bahwa Total Quality Management atau TQM dapat ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama, Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan. Terdapat 9. Yang pertama berfokus pada pelangganan internal dan eksternal. Yang kedua berobsesi tinggi pada kualitas. Yang ketiga menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima kerja sama tim. Yang keenam menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang kedelapan memiliki kesatuan tujuan. Yang kesembilan melibatkan dan memperdayakan karyawan. Kemudian pembahasan yang ketiga ada pemikiran Total Quality Management. Yang pertama, menurut W. Edward Deming tahun 1990 sampai 93. Yang kedua, menurut J.M. Juran 1904 sampai 2008. Kemudian yang ketiga ada menurut Armand 5 Piggerman tahun 1992. Yang keempat, menurut Philip W. Crosby 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Kemudian pembahasan yang keempat ada implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Menurut Zahro, tahun 2013,
Halaman 93, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian, prosedur dalam mengimplementasi Total Quality Management. Yang pertama, ada persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatih TKM bagi tim. Yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur dan penunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir bagi sumber daya manusia maupun non-manusia. Kemudian yang ketiga, ada implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkungan tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan do Sec ICT. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TKM. Yang pertama ada leadership, yang kedua rekrutmen dan pelatihan, yang ketiga sistem reward, yang keempat aturan organisasi, yang kelima budaya kerja. Kemudian pembahasan yang kelima ada Villa Total Quality Management. Menurut Krust dan Christopher, tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TKM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memandai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya, pilar yang lain juga lemah. Kemudian pembahasan yang keenam ada hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Menurut Zahrol 2013 halaman 100 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat makro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Kemudian menurut Saraf et al. Tahun 1989, halaman 810 mengemukakan 8 faktor yang penting bagi praktik manajemen mutu, yaitu yang pertama, roll up management leadership and quality policy, yang kedua, roll up the quality development, yang tiga, training, yang keempat, product atau certification, yang kelima, software quality management, yang keenam, proses management, yang tujuh, quality data and reporting, dan yang ke-8 employer relations. Kemudian menurut POSCO tahun 2002, faktor kesuksesan manajemen mutu pendidikan yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Semua unsur pemimpin harus mendukung penerapan filosofi manajemen mutu. Mutu pendidikan akan terwujud apabila
laksanakan secara menyeluruh, bukan departemental. Kemudian yang kedua, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Sistem merupakan serangkaian proses yang merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, metode statistik, bahwa setiap personel yang melaksanakan manajemen mutu harus berbicara berdasarkan fakta atau data. Jadi, mutu bukan hanya diukur secara kualitatif saja, melainkan kuantitatif. Yang keempat, memiliki visi dan nilai bersama. Visi dan nilai bersama mengandung arti sepakat. Pesan sepakat untuk menjadikan mutu sebagai the way of life. Dan yang kelima, pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Kemudian pembahasan yang ketujuh ada filosofi baru. Dasar dari filosofi mutu, produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. 8 alat TKM yang diuraikan adalah yang pertama, curahan pendapat atau sumbangan saran brainstorming. Yang kedua, diagram alur atau bagan arus proses. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, ranking preferensi. Yang kelima, analisis tulang ikan atau juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Kemudian yang keenam, penilaian kritis. Yang ketujuh, benchmarking. Yang ke-8, diagram analisa medah daya atau bidang kekuatan. Itulah penjelasan dari materi saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.